Ustadz kita, Ustadz Isnan udah hadir bersama kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cek suara jelas Ustadz? Ya. Baik. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, karena pemirsa juga udah mulai berdatangan, Ustadz, kita mulai aja ya. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, alhamdulillah nih kita sudah hadir bersama guru kita Ustadz Isnan Ansori untuk melanjutkan kajian kita tentang usul fikih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berada sekarang untuk informasi aja, sekarang kita udah berada di tema kajian baru, masalah istinbat. Jadi insya Allah kita bakal membahas masalah istinbat istislahi, yang mana kemarin kita sudah selesai membahas istinbat ta'lili saja. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan Ustadz Isnan untuk opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di sore hari ini. Kembali Allah berikan taufik untuk kita bisa bersua dalam kajian Sekolah Fikih Live, khususnya dalam ilmu usul fikih. Dan insya Allah pada kesempatan di sore hari ini kita akan membahas tema baru terkait dengan usul fikih yang sudah memasuki sesi ke-29. Sesi ke-29, dan insya Allah mungkin masih tersisa 10 sesi lagi. Baik. Insyaallah. Targetnya 39 atau 40 sesi rencananya. Dan tema kita masih, sebenarnya sih tema besarnya masih terkait dengan istinbatul ahkam ya, terkait dengan bab ketiga dalam ilmu usul fikih, yaitu bagaimana cara menyimpulkan hukum-hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, atau bagaimana mengkaitkan dalil syariat sebagai sumber untuk kita mencari jawaban dan hukum atas setiap perbuatan manusia. Dan seperti yang beberapa kali pernah disampaikan, bahwa istinbatul ahkam ini ada dua bab ya secara umum. Pertama adalah terkait bagaimana kita menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya, yang mana untuk bab ini ada 3 metode, yaitu istinbat bayani, istinbat ta'lili, dan insya Allah hari ini kita akan bahas istinbat yang terakhir, yaitu istinbat istislahi. Baik. Nah, sedangkan bab yang kedua adalah bagaimana atau metode tentang bagaimana mengkompromikan dalil-dalil yang terkesan kontradiktif, ya, disebut dengan turuq daf'it ta'arud. Itu bagaimana metode mencari titik temu di antara dalil-dalil yang berbeda atau seakan berbenturan. Nah, ini jadi ada 2 bab utama di dalam istinbatul ahkam. Ya, sebenarnya sih istinbat istislahi ini termasuk metode istinbat yang baru sebenarnya ya. Karena dikatakan baru karena basisnya juga sebenarnya berasal dari dalil yang diperselisihkan, yaitu maslahah mursalah gitu. Makanya di dalam kitab Al-Mustasfa misalnya karya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau itu ketika membahas bab yang ketiga terkait dengan beliau menyebut dengan istilah turukul istismar ya, atau bab tentang bagaimana menggali hukum dari dalil, hanya membahas 3 hal saja. Ya, hanya membahas 3 hal yang terkait dengan 2 materi atau 2 metode yang sudah kita bahas. Baik. Yaitu beliau menyebut dengan istilah al-manzum wal mafhum wal ma'qul, gitu ya. Al-manzum wal mafhum wal ma'qul, atau beliau menyebut dengan istilah an-nazam wal nazmun nas wa fahwan nas wa aqlun nas, gitu ya. Artinya 2 yang pertama terkait mantuk dan mafhum, kemudian yang ketiga adalah qiyas. Nah, dan beliau tidak
di dalam kitabnya tidak menyebutkan ada suatu metode disebut dengan istinbat istislahi ini gitu ya. Tapi malah kita temukan pembahasannya ini ada dalam dalil maslahah mursalah ya, atau dalam dalil istislah yang malah di dalam mazhabnya sendiri tidak diakui gitu ya. Karena mazhab Syafi'i termasuk yang menolak dalil istislah atau dalil maslahah mursalah. Tapi uniknya cukup dalam juga beliau membahas maslahah gitu masalahnya gitu ya. Jadi di satu sisi menolak dalil maslahah mursalah, tapi tidak menolak dasar bahwa syariat ini dibangun dari maslahat itu nggak ditolak. Gitu ya. Baik. Jadi ini yang agak unik itu terkait dengan istilah ini. Hingga muncullah Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi yang bermazhab Maliki yang akhirnya menyusun satu kitab yang dianggap sebagai kitab induk dalam bab maqasidus syariah, yaitu kitab Al-Muwafaqat fi Ushul Syariah. Baik. Jadi sebenarnya istilah untuk menyebut istinbat istislahi ini juga disebut dengan istilah istinbat maqasidi. Jadi ada dua istilah yang sebenarnya sama substansinya, istinbat istislahi atau istinbat maqasidi. Ya intinya adalah metode di dalam mencari hukum syariat atas suatu masalah dengan pendekatan dan pertimbangan atas tujuan-tujuan syariat, ya, atas maqasidus syariat. Ini istinbat yang ketiga ini memang agak menimbulkan polemik ya, agak menimbulkan suatu kondisi yang kadang digunakan oleh sebagian pihak untuk dalam tanda kutip merusak Islam. Gitu ya. Baik. Yeah, karena banyak hal yang kemudian dikoreksi ulang, yang sudah masuk dalam wilayah qat'iyat, yang sudah tidak perlu lagi diperdebatkan, bahkan sudah ijma' qat'i gitu. Tapi kemudian dipersoalkan dengan alasan tidak sesuai dengan maslahat. Nah, gitu. Jadi dibenturkan gitu. Nah, makanya ya tapi di sisi yang lain ada juga pihak yang terlalu berlebihan, akhirnya mengatakan ya nggak ada istilah istinbat istislahi, nggak ada konsep maqasidus syariah misalnya. Nah, maka kita akan coba melalui kajian istinbat istislahi ini untuk kemudian mencari titik tengah antara dua kubu ekstrem ini gitu ya, antara kubu yang menggunakannya untuk mendegradasi, untuk mereduksi atau untuk merubah aturan-aturan yang sudah qat'i, ya misalnya seperti hak waris 2:1 gitu kan, yang dianggap tidak maslahat gitu karena hari ini perempuan juga kerja katanya kan gitu. Waduh. Jadi ya baginya sama rata aja gitu kan. Padahal itu kan sudah qat'i aturannya gitu. Atau sebaliknya ada juga pihak yang tadi menolak konsep maqasidus syariah, padahal di dalam kitab ushul fikih sesuatu yang biasa sudah dibahas oleh para ulama. Ini secara umum konsep istinbat istislahi berdasarkan maqasidus syariah. Baik, silakan Ustaz Uzaifah dibuka PowerPoint-nya untuk jadi alat bantu kita. Seperti biasa. Jadi sekali lagi ini pembahasan masih terkait dengan bab istinbatul ahkam ya, yang jenis ketiga. Dan sama seperti yang pernah saya sampaikan ketika muqaddimah istinbat ta'lili, bahwa istinbat istislahi ini pada dasarnya tidak terlalu dipersoalkan atau tidak terlalu digunakan kalau masih dalam proses kita bisa menemukan hukum syariat melalui istinbat bayani dan istinbat ta'lili gitu. Baik. Jadi artinya ya kalau misalnya sudah mentok nggak ketemu jawabannya ya baru gunakan istinbat istislahi gitu. Nah, jadi artinya jangan kemudian langsung loncat ke istinbat istislahi, padahal bisa saja dikaji melalui istinbat bayani dan ta'lili. Atau malah sebenarnya nanti kita akan ketahui juga secara operasionalisasinya atau cara bagaimana menggunakan istinbat istislahi, sebenarnya dua istinbat sebelumnya juga bagian dari maslahat juga sebenarnya gitu. Baik. Artinya kesimpulan hukum yang sudah ditemukan dalam istinbat bayani dan istinbat ta'lili ya pada dasarnya juga maslahat gitu kan. Nah, ya pada dasarnya gitu. Tapi ya tidak disebut istinbat istislahi, disebut dengan nama yang berbeda. Makanya saya sering katakan kadang banyak teori yang berbeda nama tapi substansinya sama gitu, dan akhir dari jawabannya sama gitu ya. Nah, jadi ini ya istilahnya kadang disebut dengan istilah khilaf lafzi gitu ya. Khilaf lafzi, dan ada kaidah la musyaha fil istilah. Dan kadang kita tidak harus terlalu memperuncing gitu, perdebatan kalau hanya pada wilayah istilah saja gitu. Yang penting kan sebenarnya gini, ushul fikih itu yang penting adalah perbuatan A, ya udah hukumnya apakah wajib, sunnah, makruh, mubah, ya haram, kan selesai gitu aja sebenarnya kan. Kemudian apakah hukumnya itu kalau terkait dengan ibadah sah atau tidak? Kalau terkait dengan masalah antar manusia, akadnya itu implikasinya sah atau tidak? Kan gitu aja sebenarnya kalau kita bicara bangunan hukum syariat kita gitu. Sederhana sebenarnya gitu.
dan yang sering kita perdebatkan itu adalah prosesnya gitu ya. Prosesnya ya. Kalau udah ketemu ujungnya sih ya bisa jadi disepakati, bisa jadi diselisihkan, selesai. Ya, dan akhirnya adalah kalau kita mengamalkan sesuatu dapat pahala berarti antara wajib, sunnah dan mubah. Kalau berdosa ya antara haram dan makruh. Nah, kan gitu aja sebenarnya. Enggak tidak terlalu jelimet sebenarnya kalau kita bisa ujung akhirnya seperti itu. Terkait dengan istimewa istilah ini secara konsep ya kita akan bahas dalam 4 masalah saja. Pertama definisinya, kemudian klasifikasi, lalu operasionalisasi, ya SOP-nya artinya cara bagaimana menggunakan istimewa istilah, lalu syarat agar istimewa istilah ini diterima. Ya. Nah, pertama dari sisi definisi, saya banyak mengutip definisi dari para ulama kontemporer ya, karena wallahualam saya belum menemukan ada ulama klasik yang secara khusus mendefinisikan istinbat istislahi ini, karena memang konsep ini juga termasuk konsep yang baru ya. Baru tuh maksud saya begini ya, baru itu bukan berarti di kita usul fikih klasik nggak ada, bukan gitu maksudnya ya. Ya kalau dikatakan konsep baru itu ya semua usul fikih kalau dibandingkan dengan zaman Rasulullah ya baru semua gitu ya. Ya, qiyas nggak ada di zaman Nabi, masalah nggak ada di zaman Nabi sebagai suatu istilah gitu ya. Tapi sebagai sesuatu yang dipraktekkan akhirnya sudah ada. Maka istislahi juga hakikatnya sudah ada dalam kitab-kitab usul fikih klasik. Tapi di perumusannya dan pensistematisasiannya menjadi suatu definisi tersendiri ya bisa saja muncul di tangan siapa gitu kan. Secara spesifik gitu saja. Betul, prakteknya ada gitu ya, tapi tidak tersistematisasikan. Baik. Nah, ini saya mengutip dua kitab usul fikih kontemporer. Ya, satu kitab sebenarnya lebih spesifik bicara tentang ijtihad maqasidi atau istislahinya, dan satu kitab sangat masyhur dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia ya, yaitu usul fikihnya Syekh Abdul Wahab Khalaf. Nah, Syekh Nuruddin Al-Qadimi dalam kitabnya Al-Ijtihad Al-Maqasidi, nah ini kan judulnya sendiri sudah menunjukkan kepada metode istinbat istislahi atau maqasidi ya. Nah, beliau mendefinisikan istinbat maqasidi atau istinbat istislahi itu sebagai al-amalu bi maqasidis syariah wal iltifatu ilaihi wal i'tidadu biha fi amaliyatil ijtihad fiqhi. Nah, jadi definisi istinbat istislahi itu adalah al-amal bi maqasidis syariah, beramal berdasarkan maqasidus syariah. Artinya menggunakan maqasidus syariah, menggunakan tujuan-tujuan syariat yang nanti akan kita ketahui dari klasifikasinya, atau dalam rangka untuk melakukan proses ijtihad ya, wa iltifatu ilaihi, dan kecenderungan mengamalkan hasil ijtihad fikih ya, fi amaliyatil ijtihad fikih yang didukung oleh maqasidus syariat tersebut. Nah, jadi artinya ketika seorang mujtahid ingin menetapkan hukum syariat atas suatu masalah, nah ini tidak sekedar menemukan secara teks atau secara kias ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, tapi juga mempertimbangkan kira-kira ini bertujuan untuk menghadirkan kemaslahatan di antara 5 maqasidus syariah atau tidak. Nah, gitu. Baik. Jadi dia pertimbangannya kepada 5 maqasidus syariah ya, yang nanti disebut dengan daruriyat. Nah, kemudian Syekh Abdul Wahab Khalaf kemudian mendefinisikannya atau menyebut maqasidus syariah itu sebagai apa? Beliau mengatakan annal maqsad al-'am lisyari' min tasyri'il ahkam huwa tahqiq masalihin nas fi hadhil hayah. Nah, jadi Syekh Abdul Wahab Khalaf mengatakan tujuan tujuan umum dari ditetapkannya syariat atas manusia. Jadi kita ini mukallaf, manusia yang dibebankan untuk menjalankan hukum-hukum syariat. Itu tujuan utamanya, tujuan umumnya adalah tahqiq masalihin nas. Untuk menghadirkan kebaikan, maslahat bagi manusia. Nah, ini maslahat itulah yang sebenarnya menjadi inti utama ajaran Islam. Ya, makanya ini saya juga mungkin pernah sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, ada kaidah yang kadang istilahnya itu perlu diperbaiki, sepertinya begitu. Yaitu kaidah daf'ul maqasid ya, muqaddamun ala jalbil. Jadi apa? Masalih. Nah, ini kurang tepat sebenarnya. Yang tepat adalah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi'. Manafi'. Kenapa? Karena daf'ul mafasid itu masalih juga gitu ya. Sebagaimana jalbul manafi'
masoleh juga gitu. Jadi ketika seseorang itu mendapatkan kebaikan, itu maslahah. Ya sebagaimana ketika seseorang terhindarkan dari keburukan, maslahah bukan? Maslahah juga gitu. Baik. Maka yang lebih tepat daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil manafi. Dan dua-duanya maslahat. Ya, dua-duanya maslahat gitu ya. Terhindar dari bahaya adalah maslahat, mendapatkan manfaat juga adalah maslahat gitu. Makanya ada yang mengoreksi bukan jalbil masoleh, karena daf'ul mafasid juga masoleh gitu. Yang lebih tepat jalbil manafi. Nah, jadi intinya maslahat inilah menjadi tujuan utama dari syariat ya. Bagaimana bijal bin nafi lahu bodak istorori anhum. Maslahat itu ya dua ini, jal bin nafa memberikan manfaat atau mendatangkan manfaat, dan juga daf'il doror yang menghindarkan dari kebahayaan, kemudorotan. Nah, itu jadi dua-duanya hakikatnya adalah bangunan dari maslahat. Dan manusia ya untuk intinya kan manusia itu menjalankan syariat dalam rangka dua hal ini gitu. Ya, misalnya kita sholat, apa tujuannya coba? Ya sebagai wasilah agar kita tidak masalah kafi sakor. Soalnya dalam dakuminan muslimin gitu kan. Allah mengancam orang yang nggak sholat masuk neraka sakor. Nah kira-kira itu doror nggak bagi manusia di akhirat nanti? Waduh, doror banget itu Ustaz. Ya, doror banget gitu kan. Nah, maka kita sholat itu ya untuk menghindari doror ini gitu. Dan di sini yang penting kita pahami adalah nafa dan doror, ya manfaat dan bahaya ini jangan hanya membatasi wilayah dunia. Nah inilah banyaknya kesalahan paham liberal yang hanya membatasi pada wilayah dunia saja, tidak mempertimbangkan urusan akhirat gitu. Nah, sekaligus juga tentunya Islam tidak meninggalkan akhirat, walatan tanasibaka minad dunia. Ya, tetap juga dalam syariat Islam ya segala hal juga akan memenuhi kebutuhan duniawi seperti sholat, tujuan akhiratnya adalah tidak masuk neraka, tujuan duniawinya apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ada urusan duniawi juga di situ gitu. Nah, bahkan dengan sholat juga seorang ayah bisa jadi wali nikah. Kalau nggak sholat nggak bisa jadi wali nikah. Benar. Dengan sholat seorang wanita boleh tidak dinikahkan kepada seorang laki-laki karena ada bab kafaah, ada bab hukum. Seorang wali tidak boleh menikahkan anak wanitanya dengan orang yang nggak sholat. Berarti ada masalah pernikahan juga dalam masalah sholat juga. Makanya sebenarnya dunia dan akhirat kita itu harus sejalan seimbang gitu ya. Walaupun tujuan utamanya adalah wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirat. Yang tetap diutamakan adalah akhirat. Ya. Tapi ya jangan walatan sanasi baka minat dunia. Nah, dua-duanya ini manfaat dan mudarat yang mendapatkan manfaat dan menghindari mudarat, yang dua-duanya hakikatnya dalam rangka masalihin nas, ya kemaslahatan manusia. Ya Allah kan tidak butuh dengan ibadah kita, Allah tidak butuh dengan segala hal yang terkait dengan amal soleh kita. Semuanya akan kembali kepada kita sebagai manusia. Gitu. Baik, ini definisi dari istinbat istislahi atau istinbat maqasidi. Intinya adalah kita mencari hukum syariat berdasarkan pertimbangan maqasidus syariah, yaitu tujuan syariat di dalam penerapan hukum kepada manusia. Nah, berarti poin intinya adalah keywordnya itu apa? Keywordnya itu adalah apa sih maqasidus syariah? Nah, itu gitu ya. Itu keywordnya gitu ya. Karena yang menjadi tujuannya kan maqasidus syariah. Ya, dan prosesnya bagaimana nanti operasionalisasinya akan kita pelajari. Tapi intinya menjadi tujuannya yang menjadi dasar untuk kita melakukan istislah itu adalah maqasidus syariah. Nah, maqasidus syariah itu apa? Ya, silakan Ustaz. Jadi maqasidus syariah itu ya maslahat sebenarnya. Yang mana maslahat itu dibedakan oleh para ulama dari sisi tingkatannya menjadi 3. Ada maslahah daruriyah, ada maslahah hajiyah, ada maslahah tahsiniyah. Atau disebut juga dengan istilah maslahah tazyiniyah dalam istilahnya Imam Al-Ghazali dalam Al-Mutasfah. Nah, tetapi yang menjadi fokus utama dari maslahat yang menjadi maqasidus syariah itu adalah yang daruriyah. Ya, yang daruriyah. Walaupun tentu hajiyah dan tahsiniyah juga tidak dilupakan, tapi yang menjadi poin utamanya daruriyah dulu gitu kan. Karena dari sisi hierarkinya dahulukan daruriyat baru hajiyah baru tahsiniyah. Dalam bahasa kita daruriyat itu primer, hajiyat itu sekunder, dan tahsiniyat itu apa? Tersier. Contoh sederhananya begini. Daruriyat itu sholat, hajiyat itu jamaahnya, tahsiniyat itu sunnah-sunnahnya. Nah, gitu. Itu seperti itulah ya. Karena sholat bisa nggak dilakukan kalau tidak berjamaah? Bisa.
Bisa, tapi kan tidak sempurna karena kalau tidak dilakukan berjamaah maka ada yang mewajibkan misalnya gitu kan. Oleh sebab itu nanti kalau ada kontradiksi misalnya dengan maslahat yang lain, misalnya seperti menjaga jiwa, itu juga maslahat, daruriyat juga, ya. Coba kalau kita kontradiksikan ya, kalau kita kita benturkan, sholat berjamaah dengan menjaga keselamatan, mana yang didahulukan? Ini misalnya kasusnya sekarang lah, sholat berjamaah di masjid gara-gara ada wabah. Sholat berjamaah dengan menjaga keselamatan jiwa, mana yang didahulukan? Menjaga keselamatan, Ustaz. Nah kan satunya kan juga bicara tentang daruriyat, ibadah sholat. Iya, Ustaz. Nah ini tadi kan anda kasih tambahan sholat jamaah. Ya kalau misalnya kita katakan antara sholat dengan menjaga jiwa, nah, ya ini nanti bisa saja kita mendahulukan sholat misalnya kan dengan aturan misalnya sholat dihormatil waktu misalnya kan, atau sholat yang diberi keringanan gitu. Tapi kalau dengan sholat jamaah, ya hakikatnya menjaga jiwa lebih utama daripada sholat jamaah, karena orang bisa menjaga jiwanya sekaligus bisa mendirikan sholat tapi tidak berjamaah gitu. Karena jamaah ini sebenarnya masuk dalam bab hajiat juga gitu, bukan daruriyat gitu. Nah jadi dia didahulukan. Nah daruriyat inilah yang kemudian disebut dengan al-usulul khamsah, ya, atau pokok-pokok 5 pokok maqasidus syariah, yaitu hifdzuddin. Jadi semua ajaran Islam itu muaranya nanti kepada 5 ini. Ya termasuk kalau misalnya kita nggak menemukan hukumnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, ya tujuannya kepada 5 ini juga, sederhana begitu. Ya, hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzul aqal, hifdzul mal, dan hifdzun nasab. Ada yang mengatakan hifdzul irq, ya, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga nasab atau menjaga kehormatan. Nah, Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab Al-Muqtas min ilmi usulnya, Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, wa hadhihi al-usulul khamsah hizzuha waqi'un fi rutbatit darurat fa hiya aqwal maratib fil masalih. Jadi 5 usul ini merupakan sesuatu yang wajib dijaga dan dia berada pada posisi darurat. Ya, daripada itu maksudnya maslahat daruriyah, maslahat yang paling tinggi gitu di bawah hajiat dan tahsiniyah gitu ya. Nah, ini apa namanya? Inilah yang dimaksud dengan maqasidus syariah. Nah, makanya kalau kita bicara dalam bab maslahah mursalah, ya sebenarnya maslahah mursalah juga tujuannya ke 5 hal ini gitu ya. Karena kalau untuk kan masalah tuh gini, atau Ustaz Zaifa atau siapa yang membahas masalah bersama saya? Kayaknya bukan ya. Ustaz Lukman. Ustaz Lukman ya. Jadi masalah itu kan dibedakan berdasarkan pertimbangan syariatnya kan menjadi 3. Jadi saya sedikit mengulangi masalah mursalah. Ada 3, ada maslahat mu'tabarah, ada maslahat mursalah, maslahat mulghah. Ya. Kalau maslahat mulghah jelas para ulama sepakat ini adalah maslahat wahmiyah, maslahat yang sebenarnya hanya prasangka manusia saja, padahal bukan maslahat. Ya. Baik. Jadi dia ditolak di dalam penggunaan syariat. Tapi kalau maslahat mu'tabarah, itu maslahat yang diakui oleh syariat, ini sebenarnya nama lainnya adalah qiyas. Ya. Narkoba itu haram dikiaskan kepada khamr. Kenapa narkoba haram dikiaskan kepada khamr? Karena dua-duanya memabukkan dan bisa menghilangkan fungsi akal yang dijaga oleh syariat. Nah, keharaman narkoba itu sebenarnya juga berdasarkan istinbat istislahi gitu, yang disebut dengan maslahah mu'tabarah. Tapi dalam istilah usul fikihnya disebut dengan dalil qiyas gitu. Nah, jadi kan sebenarnya nggak ada ketentuannya dalam Al-Quran tentang narkoba itu kan, tapi dikiaskan kepada khamr dan bertujuan untuk menjaga salah satu di antara 5 maqasidus syariah. Jadi maslahah mu'tabarah itu sebenarnya juga istinbat istilah. Nah, yang diperselisihkan oleh para ulama itu kan adalah kalau dia bukan mu'tabarah atau mulghah, mursalah kan. Mursalah itu artinya dia menggunakan qiyas nggak bisa, atau menggunakan dalil lain juga nggak bisa, tapi ya mendatangkan manfaat ya yang menjaga salah satu dari 5 hal ini bagi kehidupan manusia. Baik. Nah ini apa hukumnya gitu? Ya sebenarnya sih secara teoritis bisa saja diperdebatkan, tapi secara praktek malah bisa disepakati gitu ya. Contoh misalnya Ustaz Zaifa. Nah, ketaatan untuk ketaatan untuk melakukan tertib lalu lintas. Nah, itu. Kalau lampu merah berhenti, lampu kuning jalan hati-hati, lampu hijau ya jalan gitu ya. Nah, ini kira-kira syariat Islam bukan? Kalau kita misalnya taat kepada rambu-rambu lalu lintas, niat ibadah dapat pahala nggak? Dapat, Ustaz. Dia syariat Islam bukan? Ya, nggak ada juga sih kalau taat lalu lintas.
Syariat Islam bukan ya? Syariat Islam, Ustaz. Cuma ya begitulah. Iya, Masalah ya. Syariat Islam dalam arti Islam. jangan ragu itu syariat Islam. Saya jadi ke distract. Baik. Kalau kita ragu itu bukan syariat Islam, wah ini ada penyakit sekularisme dalam diri kita. Syariat Islam apa? Ya, syariat Islam. Kenapa? Karena jelas aturan itu kan satu tidak melanggar syariat. Ya. Ada nggak unsur pelanggaran syariat di situ? Kalau dikatakan melanggar hak-hak manusia ya ada hak antar manusia yang juga dilanggar gitu kan. Benar. Untuk menjaga satu sama lain. Tapi yang paling penting kan adalah aturan itu dibuat untuk menjaga keamanan jiwa, ya, yaitu nafas, dan menjaga jiwa termasuk syariat, nah, gitu. Jadi mentaati aturan itu juga termasuk mentaati syariat, karena dia bertujuan kepada penjagaan atas jiwa. Nah, apalagi kalau misalnya dikaitkan dengan dalil-dalil yang lain, banyak sebenarnya bisa jadi dia masuk dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, wahai orang beriman, ya taatilah akad di antara kamu. Lah kita sedang berakad dengan pemerintah untuk mentaati aturan yang tidak melanggar syariat. Ya kan? Maka disebut dalam konteks politik dengan istilah kontrak politik gitu. Ya, kok kan akad juga itu kan secara umum juga akad gitu. Nah, jadi artinya ya inilah apa syariat itu begitu. Jadi dia sifatnya fleksibel, tidak selalu kita bicara dalam wilayah yang apa namanya terbatas pada hudud misalnya, atau ya hudud juga syariat gitu ya, kita nggak ingkari juga. Tapi ya banyak hal yang di sekitar kita juga bagian dari syariat juga. Gitu. Nah inilah apa namanya maqasidus syariah yang dimaksud. Nah pertanyaan berikutnya adalah kita kalau bicara istimba kan banyak memang itu metodenya, istimba bayani, ada mantu, ada mafhum, istimba ta'lili, ada apa 4 rukunnya, ada seterusnya. Nah ini bagaimana cara menggunakan istimba istislahi? Paling tidak ada 3, ya. Jadi operasionalisasi atau menggunakan istimbat istislahi ini ada 3, yang semuanya akan merujuk kepada semua dalil-dalil syariat yang sudah kita pelajari. Ya, tapi kan selesai. Jadi sebenarnya istinbat istislahi itu apa? Ya selama yang kita pelajari dari pembahasan pertama sampai hari ini usul fikih itu istinbat istislahi sebenarnya gitu. Jadi istinbat istislahi itu tidak meninggalkan dalil-dalil yang ada. Nah, inilah yang sering jatuh dan salahnya kalangan liberal, ya. Yang seakan-akan istinbat istislahi atau masalah mustalah atau maqasidus syariah itu tidak perlu kembali kepada dalil yang ada, gitu kan? Yang mereka sebut sebagai kontekstualisasi lah istilahnya begitu. Ya padahal harus tekstual juga umat Islam itu dalam arti kembali kepada nas. Gitu. Nah ini yang dimaksud oleh apa yang mengatakannya Syekh Muhammad Ali Balau ya dalam kitab beliau Dhawabit al-Ijtihadil Maqasid. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa istinbat istislahi itu tidak keluar dari dalil-dalil yang ada. Ya, yang sudah kita bahas sebelumnya. Apa kata beliau? Bahwa istinbat istislahi itu mura'atul maqasid syar'iyyah istinbatul ahkamil amaliyah min adillatiha at-tafsiriyah. Jadi istinbat istislahi itu adalah proses mempertimbangkan tujuan-tujuan syariat pada proses istinbat ahkam dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, artinya yang tadi saya katakan, ketika seseorang ingin menetapkan hukum syariat yang mungkin kontradiksi dengan hukum yang lain gitu ya, udah yang menjadi dasar pertimbangannya adalah mana di antara 2 hukum itu yang lebih cenderung menjaga salah satu di antara 5 maqasidus syariat, tanpa harus meninggalkan dalil-dalil yang sudah dibahas oleh para ulama. Dalil-dalil itu apa? Ya dalil yang disepakati dan dalil yang diperselisihkan gitu ya. Nah, jadi semuanya terkait dengan itu semua. Gitu. Nah maka seperti yang tadi saya katakan, cara melakukan istinbat istislahi itu tidak lepas dari dalil syariat yang bisa kita kelompokkan menjadi 3. Ya. Jadi 3. Yang pertama adalah ya nas melalui kaidah istinbat bayani gitu ya. Jadi istinbat bayani itu juga maslahat juga gitu. Tapi kadang maslahatnya ada yang tampak, ada yang tidak ya. Nah, kalau yang tidak bagaimana ya maslahat juga. Misalnya begini ya, misalnya aqimis sholata liduluki syamsi ya. Atau kalau terkait dengan masalah salat ya aqimis sholata liduluki syamsi ya. Dirikanlah salat ketika matahari tergelincir gitu kan, berarti ayat ini secara bayani menetapkan bahwa kita harus sholat zuhur ya kan. Nah kalau ditanya apa maslahatnya dari 5 maslahat ini terkait dengan sholat zuhur, apa maksudnya? Maslahatnya taat ya, hifdzuddin tadi hifdzuddin ya, hifdzuddin tadi agar kita tidak termasuk orang-orang yang masalah kakum bisa gitu. Tapi ini kan terkait dengan waktu. Sholat zuhur itu ditetapkan waktunya. Nggak boleh sebelum waktunya masuk dan tidak boleh lewat dari waktunya. Ya, itu juga hifdzuddin juga. Agar kita tidak masuk dalam ancaman fawailul lil
Musallin. Musallin. Nah, ya hifzuddin juga sebenarnya. Walaupun kita nggak tahu masalah duniawinya apa gitu. Yang penting aja kepada Allah, selesai gitu kan. Nah, iya kan gitu. Karena ada yang bisa diketahui masalah duniawinya, ada yang tidak. Yang tidak ini kan yang sering disebut ta'abudi kan. Padahal sebenarnya semua ibadah ta'abudi itu juga masalah bagi kita dalam rangka untuk hifzuddin. Ya selama kita meyakini ada yang namanya hisab di hari akhir kan gitu. Nah, itu tidak semuanya juga ta'abudi, ada juga yang bisa kita temukan maslahatnya di dunia. Nah, gitu kan. Nah, ini apa namanya? Berdasarkan nas atau istinbat bayan. Yang kedua, ya berdasarkan qiyas, ya berdasarkan istinbat qiyasi atau ta'lili, berdasarkan ta'lil nas. Ya, kalau kita temukan ta'lil nas, ya hakikatnya ta'lil nas itulah yang memberitahukan kepada kita tujuan syariat itu ini gitu. Ya kan? Nah, itu juga termasuk maslahat. Dan yang terakhir adalah semua atau menggunakan istidlal. Istidlal ini didefinisikan oleh para ulama, istidlal itu ya biasanya digunakan untuk menyebut menggunakan dalil yang diperselisihkan. Itu istidlal. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, ya itu tidak disebut istidlal dalam definisi yang lain. Jadi istidlal itu kan artinya apa? Secara bahasa. Istidlal itu kan artinya tolabud dalil. Yeah. Tolabud dalil gitu ya. Jadi tolabud dalil itu kan artinya mencari dalil. Nah, kebetulan kita sebagai manusia yang terbatas kemampuan kita, bisa jadi nggak menemukan hukumnya dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yes. Nah, makanya akhirnya kita mencari dalil yang kira-kira bisa memberi jawaban. Nah, itulah yang disebut dengan istidlal. Dimulai dari mencari mazhab sahabat, syar'u maqbulanah, sampai ke istishab. Ya, semua dalil yang sudah kita bahas, yang minimal ada 11 dalil lah. Nah, itu semua pada dasarnya adalah bagian dari istislah juga, gitu ya. Karena semua dalil ini pada dasarnya menuju kepada maqasidus syariah yang 5. Gitu. Nah, yang paling penting adalah di syarat. Nah, kapan kemudian istinbat-istinbat ini bisa diterima? Saya tutup di sini, ya mungkin lebih banyak diskusinya. Kalau masih ada waktu. Ya, syaratnya untuk istislah itu diterima ada 3. Pertama adalah terdapat korelasi dengan kaidah umum syariat, yaitu dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kemudian istinbat-istislah ini malah mendegradasi bentuk ibadah yang hanya murni dicari adalah kebutuhan untuk memenuhi syahwat manusia, karena syahwat manusia juga kan maslahat bagi manusia gitu kan. Tapi kalau nggak ada unsur ibadah di situ, nah ini yang perlu dipertanyakan apakah itu betul istinbat yang diterima. Kenapa? Karena begini, zaman Allah SWT kadang banyak aturan syariat yang dalam kalau pakai standar syahwat kita itu kita tidak suka gitu. Tapi Allah menginginkan itu gitu kan. Berarti kan di situ ibadah. Nah, misalnya contoh, tampilkan ini ada satu ayat yang harus menjadi rambu-rambu untuk mereka yang suka menggunakan istislah sebagai dalil gitu ya. Jadi Allah mengatakan, kutiba, ini masalah syariat perang ya. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Jadi Allah mengatakan diwajibkan atas kamu berperang. Padahal itu kamu tidak sukai. Allah Maha tahu dengan kondisi kita. Siapa sih yang mau perang gitu kan? Manusia nggak ada yang mau perang. Yang enak kan lebih enak di rumah aja sama keluarganya, bercengkrama dengan keluarga daripada perang keluar rumah, ngapain gitu kan? Nah, itu. Jadi nggak ada manusia yang ingin menjatuhkan dirinya dalam kebinasaan. Itulah syahwat manusia. Ya. Tetapi Allah mengatakan asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Tapi bisa jadi apa yang kamu tidak suka itu baik dan apa yang kamu suka malah tidak baik. Ya, karena misalnya ketika kita lagi diserang, misalnya ya otomatis kan orang yang punya iman yang benar ya pasti akan melawan gitu kan. Nah, itu. Nah, tapi yang menjadi poin pentingnya adalah pada potongan ayat terakhir. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Karena Allah lah yang Maha tahu dengan kemaslahatan bagi kita manusia ini apa. Karena Allah itu yang menciptakan kita, yang pasti Maha tahu tentang apa yang kita butuhkan dan kamu tidak mengetahuinya. Nah, makanya syarat pertama ini, setiap istinbat istislahi yang dikaitkan dengan maslahat manusia harus ya tidak boleh bertentangan dengan tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, misalnya begini Ustaz Uzaifa, zina itu kan sama-sama senang, sama-sama suka. Baik. Orang berzina sama-sama suka. Maslahat nggak bagi mereka? Nggak, dalam arti pandangan manusia itu maslahat. Iya, maslahat. Maslahat ya, namanya orang lagi sama-sama senang, kemudian kan nanti ada orang berargumentasi begini, apa bedanya hubungan seksual dengan akad nikah dengan di luar akad nikah? Tuh akad itu cuma ucapan qabil tu nikah gitu aja. Kan tapi tujuannya dua-duanya adalah untuk ke arah hubungan seksual yang itu merupakan pemenuhan syahwat manusia. Kan begitu mungkin manusia
orang-orang yang menganggap sepele urusan akad gitu kan, padahal dalam Al-Quran disebutkan akad nikah itu mitsaqan ghalidha gitu kan. Nah, ya kalau kita lihat standar seperti itu memang kayak nggak penting akad itu gitu ya, karena dua-duanya juga untuk dihalalkannya hubungan seksual. Ya. Tetapi kan kita tahu bahwa pembunuhan maslahat ini dalam perbuatan zina bertentangan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi artinya ya maslahat ini kemudian mulgha, tidak diakui gitu. Maslahat yang menurut manusia mungkin sebagai kecil manusia ini maslahat bagi mereka tidak diakui, karena yang diakui adalah ketika ibadah kepada Allah melalui hubungan seksual yang disyariatkan, yaitu melalui akad nikah misalnya gitu. Atau itu tadi misalnya seperti pembagian waris ya sama rata. Ngapain kita pusing-pusing ngapalin 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 gitu kan. Kan akhirnya banyak orang beranggapan fikih waris itu ribet gitu kan. Karena dipotong-potong banyak gitu. Ya ngapain juga tinggal kumpul ahli waris bagi sama rata kan selesai gitu kan. Ya itu kan pandangan manusia seperti itu gitu kan. Tapi kita harus tahu wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan gitu. Dan di akhir ayat masalah waris Allah sering katakan innallaha kana aliman hakimah. Allah itu Maha tahu dan Maha bijak di dalam menetapkan hukum. Nah, tentu di sini juga hal yang paling penting kita juga harus pahami, setiap syarat Allah itu di situ ada unsur ibtila, ada unsur ujian. Apakah kita mau sami'na wa ata'na atau kita malah sami'na wa asaina. Nah, itu kan ada dua pilihan aja bagi manusia, syafal yu'min wa syafal yakfur, enggak ada pilihan lain gitu kan. Nah, jadi artinya ini juga menjadi pertimbangan ya. Harus didasarkan kepada murni tujuannya ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, syarat yang kedua adalah bahwa istinbat istisnahi ini tidak bertentangan dengan adillah qat'iyyatud dalalah. Ya, ini spesifik nih, bukan tidak bertentangan dengan dalil ya, secara tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, bukan begitu saja, tapi harus tidak bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang dalalahnya qat'i. Ya, karena bisa jadi ada Al-Quran dan Sunnah dalalahnya zonni. Kalau dalalahnya zonni kan berarti masih bisa dipertimbangkan maslahat itu untuk menjadi taksis misalnya kan, untuk menjadi kekhususan, atau misalnya gini, sholat berjamaah. Ada dalil-dalil tentang sholat berjamaah itu pun kontradiktif. Ya, satu sisi Rasul mengatakan sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan 25 kali derajat atau 27 riwayat yang lain. Nah, dalam hadis ini kan Rasul menegaskan bahwa sholat sendirian tetap diakui, gitu kan? Karena sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi, berarti diakui nggak sholat sendirian? Diakui. Ya, tetap diakui, gitu kan? Maka jamaah itu pada dasarnya bukan sesuatu yang qat'i dalam praktek sholat. Baik. Tapi di sisi yang lain kan ada juga hadis-hadis yang Rasul mengecam orang yang meninggalkan sholat berjamaah gitu kan, dikecam oleh Rasulullah, misalnya laqad hamamtu gimana hadisnya, an amuru ahadan, ya aku berazam untuk memerintahkan seseorang menggantikan aku jadi imam sholat, ya lalu aku akan mengambil kayu. Atau aku akan mengambil kayu untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah gitu. Nah, jadi ada semacam hadis-hadis yang kontradiktif lah dalam masalah sholat berjamaah. Nah, kalau misalnya seperti ini dalilnya, walaupun itu Al-Quran atau hadis, ya kita sebut sebagai dalil zonni. Dan yang namanya dalil zonni bisa saja kemudian ya dia diakhirkan untuk tidak diamalkan ketika bertentangan dengan maslahat yang qat'i gitu. Tapi kalau dalilnya sudah qat'i ya tidak bisa gitu kan. Baik. Jadi tadi kita contohkan sholat berjamaah itu adalah zonni, tapi menjaga jiwa itu qat'i. Baik. Ya, maka harus menjaga jiwa diutamakan daripada mendirikan sholat berjamaah yang zonni. Ya, tapi sholatnya sendiri qat'i, bisa sejalan dengan menjaga jiwa. Gitu. Jadi nggak bisa dengan alasan gara-gara wabah saya nggak sholat di rumah. Ya itu malah kacau cara berpikir begitu. Ya sholat di rumah kan wabah itu menyebarnya karena interaksi manusia. Tapi sholat masih bisa nggak dilakukan sendirian di rumah? Masih bisa. Nah, itu tetap harus dilakukan dan tetap pada waktunya. Nggak boleh misalnya saya mau jamak sholat gara-gara ada wabah, ya nggak bisa juga. Gitu ya. Nah, jadi dia tetap sholat pada waktunya yang qat'i dan seterusnya. Jadi artinya dalil maslahat ini ya kalau bertentangan dengan dalil qat'i, dalalah ya, bukan dalilnya tapi dalalahnya qat'i, tidak boleh. Tapi kalau bertentangan dengan dalalah yang zonni misalnya, ini masih memungkinkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ya tidak bertentangan dengan masalih qat'iyat lainnya. Ya, tidak bertentangan dengan maslahat qat'i lainnya. Karena
bisa jadi ada dua benturan maslahat yang dua-duanya qat'i gitu ya. Otomatis tidak bisa dibenturkan. Harus dilihat dengan dalil yang lain mana yang kira-kira didukung untuk lebih qat'i daripada yang lain. Jadi ini sebagai apa? Sebagai rambu-rambu saja lah agar kemudian tidak mudah seseorang beranggapan ini maslahat, harus dirubah syariatnya. Ya sebagaimana yang seringkali kita bahas beberapa contoh fikih klasik di zaman Umar bin Khattab yang seakan-akan Umar bin Khattab berpegang kepada maslahat, tapi dia menolak nas misalnya kan. Padahal kan tidak seperti itu, karena nas yang sedang tidak diamalkan oleh Umar itu zonni dan maslahatnya adalah qat'i gitu. Atau melihat dari aspek apa ilatnya yang kemudian tidak berlaku dalam nas tersebut. Dan ini kasus-kasus yang berulang yang seringkali dijadikan orang untuk menganggap Umar sebagai tokoh pertama yang menolak nas gitu ya. Nah, itu tuh dikeliru gitu. Ya seperti itu. Allah besok. Nah, udah selesai nih, Ustaz. Ya, jadi praktek istinbat istisna itu bagaimana? Ya, silakan rujuk materi-materi dalil-dalil yang sudah kita bahas. Ya, Baik. Semuanya ada istislah itu. Ya, iya semuanya istislah gitu ya. Semuanya menuju maqasid syariah. Sederhananya seperti itu. Gitu. Jadi nggak ada teori baru sebenarnya. Ya, baik. Gitu. Syukran jazakumullah khairan pada guru kita Ustaz Ihsan Ansari yang telah menyampaikan ilmunya menarik sekali tentang istislahi ini. Istinbat istislahi. Baik, mungkin kalau ada pemirsa yang ingin raise hand bertanya kepada Pak Isnan, silakan. Nah, ini ada Bapak Denny. Silakan Bapak Denny. Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya mendengarkan tadi berarti apakah istinbat istislahi yang berdasarkan maqasid syariah itu tetap harus ada dalil yang mendukungnya Ustaz, atau apakah mungkin juga tidak ada dalil pun tetap bisa dilakukan gitu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, tadi siang kan belajar qawaid fikih ya sama itu tuh Ustaz Firman Arifandi. Nah, di sana itu ternyata qawaid fikih pun bisa digunakan sebagai hujah gitu. Bahkan setara dengan usul fikih. Nah, kalau misalkan menggunakan qawaid fikih itu masuknya istinbat apa Ustaz ya gitu. Itu aja Ustaz. Syukran. Baik. Ya, pertama penggunaan istinbat istisna tetap harus pakai dalil, tidak boleh tidak berdasarkan dalil yang ada ya. Jadi istinbat istisna, jadi gini, istinbat dan dalil itu bukan dua hal yang terpisah ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi istinbat itu kan semacam metode ya, metode untuk kita menggunakan dalil. Itu istinbat namanya. Jadi istinbat itu metode alat untuk kita menggunakan dalil dalam rangka menjawab persoalan baru. Maka mau istinbat bayani, mau istinbat ta'lili, mau istinbat istislahi, semuanya bergantung kepada dalil. Yang tadi disebut oleh Syekh Balau itu adalah min adillat tafsiliyah. Jadi dia tidak lepas dari dalil. Maka kalau misalnya nggak pakai dalil ya bukan istinbat istislahi. Bukan istinbat namanya saja. Ya bukan istinbat, itu namanya cuma ngira-ngira aja. Mengira-ngira. Jadi harus ada. Walaupun nanti bisa jadi istinbatnya itu menggunakan kalau dengan pendekatan istislahi ya menggunakan dalil-dalil yang mukhtalaf, itu nggak ada masalah. Makanya sebenarnya dalil-dalil yang diperselisihkan itu hari ini saya membaca banyak kan para ulama itu malah lebih sering menggunakan dengan istilah bukan dalil mukhtalaf, tapi disebut dengan dalil tabai atau tabai. Dalam bahasa kita dalil alternatif. Karena hari ini walaupun secara teori 4 mazhab bisa jadi diperselisihkan untuk ditolak misalnya gitu ya, tapi prakteknya pun sekarang masih prakteknya pun digunakan juga ada yang diperselisihkan. Contoh mazhab Syafi'i menolak istihsan ya, tapi prakteknya di dalam fikih istihsan juga diamalkan gitu kan untuk hal-hal yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dari dalil yang ada gitu. Nah, jadi artinya dalil tabai itu kan menunjukkan atau dalil alternatif itu kan menunjukkan bahwa masih memungkinkan untuk dipakai ya. Dan ujung dari dalil yang diperselisihkan itu adalah istishab. Istishab itu kan artinya ya sudah kembali kepada hukum asal. Ya kalau kembali kepada hukum asal ya hakikatnya semua masalah manusia terjawab gitu kan. Jadi tidak ada yang luput di dalam perbuatan manusia ini, tidak ada yang luput dari hukum syariat kalau sudah kembali kepada dalil istishab. Nah, itu kan ujung terakhirnya. Maka sekali lagi istinbat istislahi tidak lepas dari dalil dan istinbat lain juga tidak lepas dari dalil. Walaupun nanti ada yang digunakan spesifik dalil apa. Kalau istinbat bayani kan spesifiknya nas Al-Qur'an dan hadis gitu ya. Kalau istinbat ta'lili kan qiyas. Kalau istinbat istislahi apa? Ya semua dalil mukhtalaf sekaligus dalil yang disepakati itu adalah sandaran istinbat
istislahi. Itu nggak lepas. Nah, sekarang pertanyaannya ini unik ini. Bagaimana dengan qawaid fiqhiyah gitu ya? Karena pada dasarnya tujuan disusunnya qawaid fiqhiyah itu bukan untuk menjadi dalil. Ya, itu kan tujuan dibuatnya qawaid fiqhiyah itu kan pada dasarnya hanya untuk isti'abul furu' al-katsirah, agar seorang mufti mudah menghafal, menguasai furu' fikih yang banyak. Ya, lalu dikumpulkan dalam kaidah-kaidah yang tidak terlalu banyak gitu ya. Kan itu fungsi qawaid fiqhiyah. Kalau kita buat hierarkinya kan sebenarnya usul fikih dulu, baru fikih, baru qawaid fiqhiyah. Kan gitu hierarki dalam hubungan tiga istilah ini. Nah, qawaid fiqhiyah sendiri pada dasarnya dia bukan dalil. Hukum asalnya dia bukan dalil. Dia hanya semacam kaidah untuk seorang mufti menghafal banyak furu' dengan menghafal kaidah-kaidah tadi. Niat ada dalam sholat, niat ada dalam puasa, niat ada dalam haji, niat ada dalam zakat. Ya udah, al-umuru bimaqasidihah kan gitu sebenarnya. Tanpa harus menghafal ya apa hukum niat dalam sholat, apa hukum niat dalam haji. Ya udah selesai, al-umuru bimaqasidihah selesai gitu kan. Nah, itu kan fungsi qawaid fiqhiyah ya. Tetapi belakangan qawaid fiqhiyah ini menjadi sandaran juga di dalam melakukan penyimpulan hukum atas masalah yang baru yang tadi disebut dengan bisakah dijadikan dalil. Nah, ini sebenarnya sudah terjawab juga sih oleh para ulama. Misalnya Syekh Al-Burnu itu dalam kitabnya Al-Wajiz fi Idhahil Qawaid Al-Fiqhiyah ya, dalam 9 masalahnya itu sebagai muqaddimah sebelum menyebutkan kaidah-kaidah fikih, ada satu bab beliau mengatakan bisa enggak kaidah fikih dijadikan sebagai dalil. Ya, dan prakteknya kalau kita baca kumpulan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu malah kebanyakan menggunakan kaidah fikih gitu ya, sebagai dalil. Kalau kita rujuk kepada fatwa-fatwa mereka. Nah, jawabannya adalah ya tergantung kata Sidqi Al-Burnu. Kalau kaidah fikih ini sumbernya adalah dalil yang muttafaq, maka bisa dijadikan dalil. Contoh al-umuru bimaqasidihah, ya, bahwa setiap amal tergantung kepada maksud. Ini kan dia cantolannya itu kan kepada hadis Nabi yang muttafaq, innamal a'malu binniyat, gitu kan. Nah, artinya kalau dia dasarnya kepada ayat atau hadis Nabi yang disepakati ya sudah, maka kaidah fikih bisa menjadi dalil. Ya, tapi yang jadi persoalan begini, ya, mau kembali ke kaidah fikih atau kepada hadisnya misalnya. Contoh misalnya begini. Zakat itu hukumnya wajib, rukunnya diantaranya adalah niat. Nah, ini kita ingin mengatakan berdasarkan kaidah fikih in al-umur maqasidiyah atau berdasarkan hadis Nabi innamal a'malu binniyat. Mau A mau B kan sama aja sebenarnya nanti kan gitu. Mau A mau B sama aja gitu. Nah, jadi artinya kalau dalilnya Al-Qur'an Sunnah yang disepakati ya, maka kaidah fikih bisa dijadikan sebagai dalil, ya, sandaran. Lalu pertanyaan berikutnya begini, lalu untuk apa kaidah fikih kalau kita bisa kembali kepada Al-Qur'an hadis gitu kan? Ya, itu tadi saya katakan tujuan kaidah fikih itu adalah agar mudahnya seorang mufti merujuk ketika misalnya ya bisa jadi tidak semua dalil dia hafal gitu kan. Ya, namanya syarat mujtahid nanti akan kita pelajari kan, syarat mujtahid itu tidak hafal Quran. 500 ayat ahkam dia hafal sudah bisa jadi mufti gitu kan. Wes. Iya, itu salah satu syarat ya, ada syarat yang lain tentunya. Gitu. Jadi kan artinya bisa jadi dia tidak istiaf, tidak menguasai semua atau tidak menghafal semua ayat atau hadis Nabi. Maka kaidah fikih membantu gitu. Nah, jadi artinya ini semacam memperpendek jalan aja gitu ya tujuannya. Tapi kalau misalnya kaidah fikihnya ini dia sifatnya mukhtalaf, nah maka disinilah wilayah khilafiyah di kalangan ulama untuk bisa dijadikan dalil atau tidak. Misalnya, ini sebenarnya mukhtalaf kaidah ini ya, tapi seakan-akan sih dia disepakati. Al aslu fil asya al ibaha. Itu sebenarnya mukhtalaf. Ya. Karena yang lebih tepat itu bukan al aslu fil asya, tapi pakai tanda tanya. Halil aslu fil asya al ibahatu awit tahrim. Itu kaidah yang lebih tepat sebenarnya. Makanya kalau kita belajar kaidah fikih ya, ini kalau kita belajar kaidah fikih, kita kadang perlu mengetahui redaksinya. Kalau redaksinya itu adalah istilahnya uslub khobari, istilahnya begitu kalau bahasa Arab. Kalau redaksinya itu tidak berupa tanda tanya seperti al-umuru bimaqasidihah, maka ini mengisyaratkan kaidahnya disepakati semua ulama. Gitu ya. Tapi kalau kaidahnya itu uslubnya insya'i dalam bentuk tanda tanya, nah ini mengisyaratkan kaidah ini mukhtalaf, diperselisihkan. Nah, al aslu fil asya al ibahah itu sebenarnya tanda tanya. Halil aslu fil asya al ibahatu awit tahrim.
Karena menurut jumhur al-ibahah, tapi menurut Hanafi tahrim. Gitu. Nah, itu. Maka salah satu contoh dalam ilmu kaidah fikih itu adalah apa hukum makan daging jerapah. Nah, itu dicontohkan dalam kitab-kitab kaidah fikih. Kalau dalam mazhab Hanafi haram, karena li'an dan asla fil asya tahrim. Kata mazhab Hanafi. Tapi kata jumhur halal, li'an al asla fil asya al-ibahah. Gitu. Nah, kalau kaidahnya seperti ini, ya sudah, berarti dia bisa dijadikan dalil, tapi masuk dalam bab dalil muktalaf fih, gitu. Makanya kan kaidah al-asl fil asya' al-ibahah ini sebenarnya terkait dengan dalil istishab. Dan kita tahu dalil istishab termasuk dalil yang muktalaf, yang diperselisihkan. Nah, jadi kembali kepada pertanyaannya, apakah kaidah fikih bisa dijadikan dalil? Ya, saya katakan tergantung kepada apa yang menjadi sandaran lahirnya kaidah fikih. Kalau sandaran kaidah fikihnya dalil muttafaq, ya bisa dijadikan dalil dan sepakat semua ulama. Tapi kalau dia sandarannya dalil mukhtalaf, maka dia tidak bisa menjadi tidak mutlak bisa menjadi dalil, dan itu masuk wilayah khilafiyah. Kesimpulannya juga ya, poin terakhir terkait dengan kaidah fikih ini, setiap kaidah fikih harus berdasarkan kepada dalil. Apa dalil? Apakah dalilnya muttafaq atau dalilnya mukhtalaf? Gitu. Jadi ujung-ujungnya muara kita itu ya dalil itu semua gitu. Jadi sumbernya tetap dalil yang ada, kemudian akhirnya tetap hukum-hukum syariat yang kita praktekkan dalam keseharian kita terkait halal, haram dan seterusnya. Ya begitu. Satu lagi Ustaz boleh? Ya, yang tadi kan ada istimbat bayani, istislahi sama apa? Taklili ya. Itu apakah ada urutannya dalam menentukan istimbat hukum itu Ustaz, atau dia sejajar atau gimana Ustaz? Jawabannya itu berurutan ya, dan saya berulang kali menyampaikan ketika setiap kali menyampaikan mukadimah pembahasan istinbat ya, bahwa tidak boleh seorang mufti itu langsung ke arah istinbat taklili ya, kalau masih dalam proses menemukan hukum melalui istinbat bayani, itu secara tertib juga. Jadi dia masuk dalam bab tartibul adillah, dan maka bisa kita sebut dengan istilah tartibul istinbat gitu ya. Kan ada tartibul adillah yang sudah kita bahas, ijma, dahulukan kemudian Al-Qur'an, kemudian sunnah, kemudian qiyas gitu kan. Nah, maka istinbat terakhir juga seperti itu, istinbat bayani dulu, istinbat ta'lili, baru istinbat istislahi. Jadi dia berurutan ini penggunaannya. Ya, seperti itu. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada di chat juga nih Ustaz, mungkin biar seimbang. Bacain yang di chat dulu Ustaz ya. Ya, silakan. Dari Bapak Yudis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Pak Ustaz, mau tanya, mungkin agak sedikit jauh. Kan dikatakan kalau ada permasalahan baru yang muncul di zaman sekarang, acuannya bisa melalui ihaq, hasil ijtihad ulama terdahulu. Ilhaq. Namun kalau kasusnya sama sekali baru begitu Pak Ustadz, seperti transaksi pada saham, surat berharga dan lain-lain sejenisnya, acuan MUI itu pakainya apa ya Ustadz? Pakainya apa ya gambarannya? Minta gambarannya juga Ustadz. Ya, sebenarnya begini, pada asalnya kita harus memastikan dulu persoalannya itu betul-betul nazilah, betul-betul baru yang tidak bisa diilhaq kepada apapun. Ilhaq itu kan sebenarnya proses kias ya, ilhaq far'in bi aslin atau ilhaq far'in bi far'in. Karena gini, ini uniknya usul fikih itu begini ya, atau uniknya hukum syarat kita, kadang hasil ijtihad ulama itu juga bisa jadi dalil ya. Bukan hanya poin fikih saja gitu ya. Makanya kan ada istilah takhrijul furu' minal usul. Itu babnya kias. Tapi ada juga takhrijul furu' minal furu'. Itu sebenarnya juga wilayah qawaid fiqhiyah juga. Artinya mendasarkan masalah yang baru. Masalah baru itu kan disebut dengan istilah far', ya. Jadi masalah baru yang disebut far' ini malah disamakan hukumnya dengan masalah baru lain yang juga far' tapi lebih dahulu gitu. Nah, itu sebenarnya juga keluasan di dalam proses istinbat kita. Maka kalau tadi dikaitkan dengan pertanyaan Pak Dedi, sebenarnya kaidah fikih itu masuk dalam bab takhrijul furu' minal furu' sebenarnya. Ya. Jadi mencari hukum atas masalah baru dengan furu'iyah yang ada dalam kaidah fikih, itu juga termasuk bagian dari istinbat juga ya. Ini juga masuk dalam wilayah khilafiyah juga, apakah dia termasuk tidak ini. Ya. Kemudian jadi pertama, langkah yang harus dipastikan adalah apakah masalah yang sedang dipersoalkan itu betul-betul nazilah yang nggak bisa diilhaq kepada usul atau kepada furu' gitu. Jadi ini dulu yang perlu dipastikan. Karena bisa jadi
kita menganggapnya tidak bisa diilhaq, rupanya karena keterbatasan kita saja kita nggak bisa mengilhaq gitu. Padahal bisa diilhaq gitu. Nah ini juga perlu dipastikan. Nah tapi kalau misalnya anggaplah ya kita andaikan tidak bisa diilhaq kepada usul atau fara' yang sudah ada gitu ya. Ya maka itu tadi saya bilang bahwa istinbat istislahi menjadi alat terakhir, menggunakan istidlal, menggunakan dalil-dalil yang diperselisihkan yang disebut sebagai dalil alternatif. Dan saya yakin bahwa setiap masalah baru yang muncul di tengah hidup manusia, ujung terakhirnya tidak akan melewati batas istishab. Ya, ujung akhirnya nggak akan melewati batas istishab. Apa itu? Ya hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kan selesai gitu kan. Misalnya kita bingung ini akadnya haram apa tidak sih gitu kan. Kita nggak ketemu nih cantolannya kepada usul yang mana atau kepada fara' yang mana. Ya sudah, kaidah asal mengatakan setiap sesuatu adalah mubah, ya selesai gitu kan. Berarti boleh kita gunakan, boleh kita lakukan. Nah, kan sederhananya seperti itu sebenarnya. Maka saya katakan adanya hukum mubah itu sebenarnya adalah batas akhir seorang mufti mencari jawaban atas masalah baru. Gitu ya. Ya karena begini sederhananya, kita ini melakukan sesuatu, nggak akan ada perbuatan kita yang tidak lepas dari 5 hukum syariat. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Semua usaha, semua perbuatan kita sedetik apapun pasti ada hukum di antara 5 hukum ini. Tapi kan di antara 5 hukum ini yang paling lemah dalam arti yang paling kecil itu kan adalah hukum mubah yang tidak ada taklif di situ, yang tidak ada pembebanan syariat. Kan? Nah, jadi ketika seorang muslim atau seorang mufti tidak menemukan hukum spesifik di antara 4 hukum yang ada melalui kaidah-kaidah usul fikih yang lain, ya kan nanti ujung-ujungnya mubah. Dan mubah itu apa dalilnya? Istishab. Dan istishab dalil bukan? Dalil. Ya dalil juga gitu. Nah, jadi sebenarnya begitu. Maka dua proses ini. Saya tidak mau saya tidak terlalu memahami kasus yang ditanyakan karena ini wilayah ekonomi kontemporer, tapi sebenarnya dari sisi proses istinbat, ya intinya itu tadi. Pertama pastikan dulu apakah masalahnya itu memang betul-betul tidak bisa diilhaq kepada dalil yang ada gitu ya. Tapi kalau memang seandainya tidak ada, ya sudah, proses keduanya adalah kembali kepada istishab. Dan istishab adalah dalil terakhir yang diistilahkan oleh para ulama madarul fatwa al-akhir, ya sebagai tempat rujuknya fatwa paling terakhir. Jadi semuanya insya Allah ketemu di situ gitu ya, arahnya ke sana. Ya begitu. Tadi tanya kasusnya apa itu tadi? Saham dan seterusnya ya. Saham ya. Ya sebenarnya sih saham dan sebagainya ini tergantung juga kepada kasus apa gitu. Kalau kita bicara saham sebagai, karena saham itu banyak penggunaannya. Dalam bab waris juga ada istilah saham. Gitu ya. Ya, seorang meninggal, kemudian ketika dia meninggal punya ahli waris istri dan anak. Ya sahamnya istri 1/8, sahamnya anak 7/8. Itu kan disebut saham. Ya, saham itu kan bagian haknya masing-masing gitu kan. Nah, lalu kemudian jual beli saham itu seperti apa? Itu ya nanti dilihat dalam materi fikihnya. Ya, kalau bisa. Baik, satu lagi nih, Ustaz, ada yang dari chat. Ustaz, saya pernah dapatkan di sekolah fikih level 1 dikatakan bahwa makan kepiting itu haram. Bagaimana itu? Apakah bisa dijadikan istinbat? Mungkin pertanyaannya ini kayaknya istinbat apakah itu gitu kayaknya, Ustaz. Ini kan. Baik. Makan kepiting itu dia hukumnya apa tadi? Katakan hukumnya haram. Dikatakan hukumnya haram. Ya, dasarnya sebenarnya lebih tepatnya mungkin dalilnya apa, lalu bagaimana proses istinbatnya bagaimana kan gitu ya. Kalau sekolah fikih, baik, silakan. Ya, pertama begini, ini kan anggaplah kalau dia disebut sebagai nazilah, sebagai kasus baru gitu ya. Ya, seperti yang pernah kita sampaikan dalam bab tartibul adillah, maka dalam masalah nazilah itu harus ada tasawur dulu. Tasawur itu memahami masalah dulu. Kepiting itu sebenarnya hewan apa? Itu pertanyaan yang dijawab dulu. Gitu ya. Baik. Jadi dia itu apakah hewan darat atau dia hewan laut? Ya, satu. Apakah kemudian dia hewan yang berbahaya, mungkin dia mengandung racun, atau hewan yang tidak berbahaya? Kedua, kemudian apakah dia hewan yang disebutkan dalam kaidah-kaidah masalah hewan, dia hewan buas, bertaring, atau tidak? Itu kan banyak tuh kaidah-kaidah ini. Ini perlu dijabarkan dulu, kita tanya kepada para ahli flora dan fauna, ya, untuk mendapatkan gambaran utuh. Ya, kayak yang sekarang ini lagi viral ya, kasus apa tuh, tinta apa yang lagi viral kemarin itu? Tinta cumi, San. Tinta cumi gitu kan. Ya. Ada yang mengatakan itu kotoran, ada yang mengatakan itu alat serang. Darah, ada juga yang mengatakan apa? Begini, pertahanan. Ya, artinya sesuatu yang dikeluarkan dari tubuhnya. Kalau pertahanan kan bisa seperti ludah, bisa seperti ya seperti itu anggapannya gitu ya.
Nah, jadi kan artinya ini dipastikan dulu dia apa sebenarnya yang dimaksud itu gitu. Nah, setelah mendapatkan jawaban itu barulah masuk wilayah usul fikih, ya, wilayah usul fikih yang disebut dengan takyif, ya. Nah, akhirnya takyif inilah yang nanti akan bisa memberikan jawaban fikihnya. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan kepiting. Kepiting itu dia hewan darat atau hewan laut misalnya? Darat apa laut kepiting itu? Kalau kepiting di laut, hewan laut. Kalau misalnya dia hewan laut, berarti berdasarkan dalil, ya, Rasul mengatakan apa dalam hadis yang masyhur sekali itu, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, bahwa air laut itu suci dan semua yang ada di dalamnya meskipun bangkai adalah halal gitu kan. Nah, itu kan kaidah asal. Ya, ini sebagai dalil dan istinbatnya bagaimana? Ya, ini dalil ini umum, maka al-aslu, hukum asalnya adalah berdasarkan kaidah al-umum, kita mengambil keumuman dari suatu hadis atau ayat. Maka kalau kepiting ini yang dimaksud hukum memakannya dalam kondisi mati, berarti bangkai gitu ya, dan dia adalah asalnya hewan laut, nah hukumnya adalah halal. Tapi kalau misalnya memakannya bisa membahayakan tubuh, ya berarti dia dikhususkan dengan ayat yang lain. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, ya, jangan menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Anggaplah kalau misalnya itu berbahaya gitu kan. Kan ada beberapa jenis ikan-ikan yang berbahaya, itu bisa membuat orang teracun dan seterusnya gitu kan. Jadi tidak semua yang ada dalam laut itu juga adalah halal gitu. Jadi intinya ya dilihat dulu. Kalau misalnya dia hewan darat, ya, kalau misalnya dia hewan darat, anggaplah kira-kira kepiting ini kalau dia hewan darat punya enggak sifat-sifat yang membuat dia diharamkan. Kita Nabi mengatakan kullu dina bi binasibai fa aklu haram. Setiap hewan yang memiliki taring dan dia menyerang manusia adalah haram. Nah, pertanyaannya kepiting ini kan punya japit. Japit itu apakah termasuk apa? Taring gitu ya, apa gitu ya. Artinya kalau misalnya dia hewan darat dan itu bukan sibak, bukan alat untuk bukan taring yang membuat hewan itu haram. Nah, lalu kalau misalnya dia hewan darat, apakah dihukumi seperti hewan darat yang lainnya yang harus dimakan melalui proses penyembelihan seperti ayam, sapi dan seterusnya? Ya kalau misalnya kita temukan dia mati pada dia hewan darat kan bangkai, berarti haram hukumnya. Ya. Gitu kan. Tapi kalau misalnya dia laut, ya mau bangkai atau tidak ya nggak ada masalah, selesai. Tapi kalau dia darat, ya tadi dilihat dari unsur apakah capitnya itu termasuk sibak, ya termasuk taring, atau kalau misalnya itu bukan sibak, tapi dia kita konsumsi melalui proses penyembelihan misalnya gitu ya kalau harus disembeli. Tapi apa yang disembeli dari kepiting? Lehernya nggak jelas juga. Ya wallah alam, kalau ini tinggal nanti dicari tahu ini ya. Tapi kalau berdasarkan kaidah-kaidah tadi, menurut saya sih lebih dekat dia kepada hewan laut yang pada dasarnya adalah halal selama tidak menimbulkan mudarat atau bahaya. Nah, itu kaidah umumnya seperti itu. Mungkin maksudnya rajungan di sini. Soalnya rajungan tuh bisa di darat dalam waktu yang lama. Oh, nanti kalau misalnya ada hewan laut yang bisa dalam waktu yang lama di darat, ini sebenarnya ada juga yang menyebutnya dengan istilah barma'i. Ya, hewan istilahnya hewan dua alam gitu ya. Tapi sebenarnya sih hewan itu ya satu alam, hanya saja dia diberikan kemampuan untuk bisa, misalnya angsa itu hewan darat atau hewan laut? Hewan darat, San. Darat gitu. Tapi dia kan bisa berenang gitu ya. Terus kemudian ikan-ikan yang pakai paru-paru, itu hewan laut atau hewan darat? Hewan laut. Yang dia bernafasnya pakai paru-paru. Hewan laut, San. Laut, padahal kan ada yang namanya paru-paru biasanya bernafasnya di darat. Tapi kalau ditaruh di darat juga nggak bisa berenang gitu ya. Baik. Jadi ya mungkin itu kalau rajungan atau apa bisa jadi kalau memang dia murni hewan darat, ya dilihat juga seperti yang tadi saya katakan, kalau dia hewan darat ada nggak unsur yang diharamkan dari hewan darat itu, yaitu tadi dia buas, kemudian memiliki sibak. Itu kan kaidah asalnya begitu kan. Atau kalau dia misalnya dari bangsa burung punya mikhlab, punya apa? Punya cakar, yang dengan cakar itulah dia menyerang atau dia karnivora, itu juga termasuk kaidah ya, memakan sesama makhluk hidup gitu ya, daging lain. Nah, ini juga termasuk kaidah-kaidah yang bisa membuat dia haram. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya dia makan tumbuhan, tidak menyerang manusia dengan sibak misalnya, nah, lihat lagi apakah dia halal dimakan oleh proses penyembelihan, karena hewan darat itu bisa halal dimakan kalau disembelih, kecuali belalang yang dikecualikan oleh Nabi SAW. Baik. Termasuk burung juga, nggak bisa kita sekedar nangkep pakai tangan langsung kita bakar, nggak bisa. Tapi kalau kita tembak, nah itu hukumnya lain lagi, itu nanti masuk dalam bab soid gitu ya. Nah, tapi kalau kita bisa tangkap burungnya lalu kita cemplungin ke dalam kuali, ya tetap haram, itu bangkai gitu. Jadi harus ada proses penyembelihan juga. Nah,
seperti ayam dan seterusnya. Nah, jadi banyak kaidah-kaidah yang terkait. Tapi kalau kepiting saya pikir arahnya dia hewan laut yang halal dimakan. Tapi ini hewan laut yang betul-betul hidup di laut ya, Zaifah. Karena begini, ada sebagian orang pernah nanya dulu sama saya, Ustaz, kalau kambing mati di darat, dicelupin ke laut, halal nggak? Ya itu haram lah tetap gitu kan. Dia hewan darat, bukan hewan laut. Ya, gitu. Karena nggak tahu nih apa, dia nggak paham ilmunya, gimana gitu. Dan nanyanya tuh serius gitu, bukan bercanda. Jelas itu bangkai dan hukumnya haram gitu. Ya begitu. Oh ini ada pertanyaan, kepiting kenari ya. Kepiting kenari. Wallahualam, saya bukan termasuk suka. Tapi perlu diteliti dulu, Pak. Wallahualam ya, mau hukumnya tidak tahu secara pasti, tapi saya menyebut kaidah-kaidah tadi untuk jadi standar saja. Jika nanti dipastikan dulu kepiting kenari, ya kepiting kenari itu apa gitu ya, ini perlu dicari jawabannya dulu. Baik. Oke. Syukran jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa bertanya. Satu lagi ada yang angkat tangan nih Ustaz. Gimana? Ya, silakan. Boleh dijawab dengan cepat mungkin. Ya tergantung pertanyaannya. Tergantung pertanyaannya. Baik, silakan ya, Bapak Adi. Assalamualaikum Ustadz Isnan, Ustadz Uzaifah. Waalaikumsalam. Ini menyambung pertanyaan tadi soal kepiting gitu. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan haram untuk dimakan ya. Kemudian ada kalau menurut pendapat mazhab Hanbali katanya halal gitu. Apakah benar ini? Seperti itu Ustadz? Wallahualam ya, saya perlu cross check dulu pada kalau kita bicara tentang mazhabnya. Kalau mazhab Syafi'i misalnya mengharamkan atau mazhab Hambali menghalalkan, dan kalau misalnya mazhab Syafi'i mengharamkan apa alasannya, itu juga perlu kita ketahui. Karena begini, dalam masalah halal haram makanan dari hewan-hewan ini, memang kadang para ulama memiliki standar-standar yang berbeda. Ya, contoh kasus misalnya hewan laut lah. Kalau berdasarkan kaidah umum kan hewan laut itu pada dasarnya halal kalau berdasarkan hadis Nabi tadi kan, wa tahuru al-hallu maitat itu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka memiliki kaidah pengecualian untuk hewan laut. Misalnya, hewan laut yang namanya itu di darat haram, maka dalam mazhab Syafi'i itu haram juga di laut. Baik. Ya, misalnya seperti singa laut, apalagi anjing laut gitu ya. Itu dalam mazhab Syafi'i haram, tapi dalam mazhab Maliki malah halal. Gitu ya. Dan mazhab Maliki berargumentasi, antumul ladzi samaitumuha bihadil asma wa nahnu samainaha samakan. Ya kalianlah yang menyebut ini anjing laut, singa laut. Lah bagi kami itu ikan gitu. Karena dia hewan laut gitu. Nah, jadi ada kaidah-kaidah tertentu gitu. Termasuk dalam mazhab Syafi'i mereka mengharamkan misalnya makanan yang dianggap menjijikkan walaupun itu hewan laut yang disebut sesuatu yang dalam bahasa fikih itu yastakdiru nafas gitu ya. Yang jiwa ini menganggap sesuatu yang menjijikkan gitu kan. Ya, bisa jadi dan standar menjijikkan juga kan kembali kepada standar apa juga gitu kan. Karena setiap wilayah punya standarnya masing-masing. Nah, jadi artinya kita kalau bicara tentang mazhabnya ya mungkin mereka punya kaidah pengecualian seperti itu. Dan masalah kepiting ini ya wallahu alam bisa jadi mazhab Syafi'i yang mengharamkannya itu mengecualikan dari keumuman hadis Nabi yang mengatakan semua hewan laut itu adalah halal ya, kecuali yang diharapkan. Mungkin alasannya bisa jadi, saya perlu cross check ya, saya tidak memastikan jawaban ini ya, saya perlu cross check, bisa jadi karena kepiting dianggap hewan barma'i tadi, hewan dua alam. Ya. Dan hewan dua alam ini kalau dia hidup di darat dan dalam kondisi menjadi bangkai, ya jelas hukumnya adalah haram gitu ya. Karena hewan darat itu menjadi halal salah satu caranya cuma satu, yaitu dzabhun syar'i, penyembelihan secara syar'i gitu. Jadi kecuali belalang, hanya satu aja hewan di darat yang dia tidak harus disembelih, yaitu belalang gitu ya. Semua hewan di darat itu harus dia disembelih. Dan termasuk di darat apa? Ya ada yang di langit juga, yang terbang juga, itu termasuk harus disembelih. Nah, jadi bisa jadi itu yang menjadi sebab kepiting ini diharamkan dalam mazhab Syafi'i. Ya Allah lah, ini perlu diproses juga alasannya. Ustaz, ya, jadi begini Ustaz, saya pernah mengikuti suatu ceramah ya Ustaz, yang mana Ustaz ini mengaku pernah di MUI katanya gitu.
Tapi kalau saya lihat dari performance-nya, dugaan saya gitu, dia mengacunya kepada mazhab Hanbali gitu kan. Dia Nah, menghalalkan. cuma sayangnya dalam menyatakan bahwa kepiting itu haram, kepiting itu halal itu dia tidak menyebut gitu. Ini mazhabnya apa? Dari kalau yang fair kan harusnya disebut menurut pendapat mazhab Syafi'i bagaimana, Hambali bagaimana, dan yang lain bagaimana kan. Cuma ini kan nggak disebut mazhabnya apa waktu menjelaskannya gitu, Ustaz. Iya. Memang sih untuk hati-hati sebaiknya menyandarkan kepada mazhab gitu ya. Karena kalau misalnya dia tidak tahu dalilnya dengan menyandarkan kepada mazhab, ya aman sebenarnya gitu ya. Tapi ini juga Pak Adi, kadang penyandaran kepada mazhab juga perlu pengetahuan juga ya. Karena bisa jadi ada orang mengklaim itu mazhab A, tapi padahal bukan misalnya gitu. Makanya ini sekali lagi perlu. Kalau ragu sih kalau saya ya apa namanya Ditangguhkan aja dulu. tangguhkan saja jawabannya. Dan saya tidak bisa memastikan itu gitu ya, atau mazhab Syafi'i atau Hambali dalam masalah kepiting ini tadi gitu. Tapi ya cukup menggunakan kaidah-kaidah tadi bisa kita gunakan sebagai dasar untuk menghukuminya. Ya bisa jadi itu tadi dia karena hewan berbahaya dan seterusnya. Ya, ya kalau apa namanya Ustaz, kalau disebut mazhabnya kan aman ya Ustaz ya, seperti ya tadi dikatakan betul. bahwa kalau menurut mazhab Syafi'i itu haram karena kan itu tergolong hewan darat juga gitu kan, yang mana harus disembelih, sedangkan kepiting kan tidak. Nah, Ya, umumnya kajian-kajian yang di beberapa tempat itu nggak menyebutnya seperti itu, tidak menjelaskannya secara rinci gitu. Baik. Karena saya pernah terkecoh Ustadz dengan pendapat seperti itu. Cuma setelah saya pelajari lagi saya ikuti kajian-kajian rumah fikih dengan dasar pemikiran seperti tadi yang dijelaskan, saya akhirnya jadi paham gitu, Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya memang seperti itu, Pak. Paling tidak kalau nanti ditanya malaikat kan bisa berargumentasi. Ya kan rumah Syafi'i gitu. Artinya untuk berhati-hati lebih tepatnya seperti itu. Ya saya sepakat memang harus berhati-hati dalam memfatwakan sesuatu. Kalau memang nggak yakin dengan jawabannya ya kalau bisa cari pendapat para ulama lah gitu. Ya begitu Pak. Memang Pak. Terima kasih Ustadz Isman, Ustadz Usaifah. Assalamualaikum. Kalaupun dibilang sedarat, hewan darat juga nyembelihnya itu susah kalau kepiting. Lehernya nggak ketahuan, cangkangnya keras. Iya, kan kaidah asal hewan darat itu kan harus disembelih dia menjadi halal kan. Kecuali belalang saja, nah itu yang jadi masalah. Ya, tolong. Nanti mungkin bisa kalau di rumah fikih mungkin nanti ada sesi fikih kuliner bisa diperluas lah pembahasan. Bisa. Haram makanan ini. Insyaallah. Baik, mungkin karena waktu udah melewati kita nih, sebentar lagi maghrib, mungkin kita tutup saja bersama-sama kajian ini. Semoga kajian yang antum berikan ini bermanfaat dan para pemirsa juga tetap istiqomah untuk menuntut ilmu. Syukron Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmunya. Baik, mungkin langsung saja kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga seperti biasa pamit ya teman-teman fikih dan jamaah sekalian, dan kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So